Nih, kita bikin juga desainnya. Bagus-bagus ini motif ini di sini. Potong-potongan kain yang sudah tidak Ya. Tiap proses Tiap tidak proses, mesti sama. ya, tidak mesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, di kesempatan saat ini saya sangat berbangga dan berbahagia tentunya bersama beliau-beliau narasumber yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Pagi Pak, nggih. Dengan Ibu siapa nih? Ibu Nuri Ibu saya. Nuri, Ibu Nuri. Dengan manajer, Oke. kemudian owner ini Bu Is ya. Iya, Iya, siapanya Bu Is? saya adiknya Pak, Adiknya. adik kandungnya. Iya, beliau Nggih. kemana nih? Beliau sekarang masih ada di Australia, Australia. nggih. Karena Sama memang tinggalnya bisnis. di sana. Oh, gitu ya. nggih. Jadi di Banyuwangi dipercayakan usaha ini kepada jenengan. Iya betul. Bu, selanjutnya kita akan berkenalan pada beliau yang ada di samping saya. Agak Abdul kalau kiranya kita tidak mengenal beliau. Monggo kenalkan dulu. Terima kasih, nama saya Subari Sofyan. Sobari Sofyan. Iya. Luar biasa. Ini Pak Sobari, Kang Subari Sofyan. Ya, tadi sudah sedikit saya kulik ya soal beliau ini desainer. Nah, baik Kang Subari, kita sudah kenalan nih. Nah, Bu Nuri, Kang Subari. Nah, kita akan lebih dalam ya membahas soal ekoprint. Kita mau mengenal. Menurut Bu Nuri tadi, sebelum menggeluti ya, karya ekoprint, sebelumnya kan ada butik nih. Iya. Kalau ekoprintnya baru 2 tahun. Iya. Orang ini masih awam ya, baru dengar ekoprint ya. Nggih. Apa ekoprint itu? Ekoprint ini suatu proses Pak. Mm-mm. Proses di mana kita membuat kain itu dengan motif-motif dari ekosistem yang ada gitu Pak, dari alam. Jadi ekonya itu ekosistem, Iya betul. alam. Iya, kita buat itu Contohnya benar-benar dari alam alam. itu apa yang dibuat? Apa yang diambil dari alam? Dari alam itu begini Pak, kita punya kain putih di sana, kita ambil daun-daun yang ada di sekitar lingkungan kita Pak, kita tempelkan di sana, kita proses sehingga menjadi motif. Seperti Jadi itu Pak. ada daun, Iya. misal nih, Iya, daun singkong, iya betul. daun apa? Itu langsung Kita tempelkan aja di kain-kain putih itu Pak. Diproses demikian rupa sehingga menjadi motif yang seperti jenengan lihat di Iya. samping ini. Jadinya seperti itu Iya, Pak. ini dari proses ekoprint. Iya betul. Baik. Jadi dijelaskan oleh Bu Nuri soal ekoprint itu apa ya? Apa jenis dan bentuk atau modelnya seperti apa? Ya, kalau untuk jenis-jenisnya itu Pak, kalau ekoprint ini kita itu kan menggabungkan ya antara seni budaya kita gabungkan di sini, terus dengan model-model yang ada di luar negeri karena kebetulan ownernya sendiri itu juga tinggal di luar negeri, jadi kita gabungkan. Jadi kalau yang dari budaya Banyuwangi di sini untuk lokal kita ada model yang memang itu cocok untuk di lokal untuk Indonesia seperti itu. Kalau kita ke luar negeri otomatis modelnya ya kita sudah mencontoh dari model-model luar negeri, sudah dari Paris kayak gitu-gitu Pak. Kita menyesuaikan di sana. Nah, ini yang paling banyak jenis apa nih? Busana-busana jenis apa ini? Jenis adat kah atau yang tren modern? Nah, kalau yang paling banyak ini sementara ya tren modern Pak. Yang modern. Nggih. Karena permintaan pasarnya kan seperti itu. Sekarang tren modern, tapi juga ada yang untuk daerah seperti kebaya-kebaya kita juga bikin itu Pak, dari ekoprint dan itu indah sekali. Indah sekali jadinya. Nah, kalau kita melihat ekoprint ini yang dari alam, ini kesulitan bahan tidak? Kalau untuk bahan, alhamdulillah, kalau di sini banyak sekali Pak, di sekitar. Nggih, di sini kan banyak sekali tumbuh-tumbuhan itu bermacam-macam. Banyak sekali kalau untuk bahan, gampang. Proses bagaimana daun-daun ini seperti apa? Kalau untuk prosesnya itu, kalau untuk ekoprint ini kita, misalkan kita buat ya Pak satu kain,
kita pakai daun, kita tempelkan, itu warnanya itu bisa beda, Pak. Nanti kalau umpamanya kita bikin lagi, belum tentu daun itu akan mengeluarkan warna yang sama. Mungkin jadi di daun yang sama, ya betul. belum tentu juga Belum tentu. warnanya sama. Iya, belum tentu warnanya akan keluar yang sama. Jadi kalau ecoprint itu kalau sudah bikin satu motif, mau kita bikin lagi itu enggak bisa. Nggak bisa. Nggih. Berarti ini originalnya cuma satu. Iya, betul. Kelebihannya itu Iya, iya. justru. Jadi tidak bisa Amit ya, kalau batik ini bisa diduplikat sampai Iya. berapa ribu betul, iya. potong. Tapi Iya, kalau betul. desain ecoprint ini Iya. motifnya satu, nggak bisa nih Pak Sobari dengan saya. Nggak Ini bisa. di motif yang sama. Enggak bisa, iya, Wah, enggak bisa. luar Agak biasa. susah, Ini iya. berarti satu orang satu. Iya, karena dari tumbuhan itu dia mengeluarkan warna sendiri, Pak. Seperti itu. Walaupun tumbuhannya sama, Iya. beda nanti. Iya, Ya. beda hasilnya. Iya. Ini yang mengerjakan di dalam bisnis ini, perusahaan ini dalam Adi Winoto Ecoprint ini berapa orang? Kalau untuk penjahit itu ada 9 orang. Banyak, Pak. Kalau ya yang bagian Ini motong lokal kain. semua. Maksudnya memberdayakan. Iya, teman-teman iya, sini saja. ya memang itu tujuannya Bu Is itu kan pertama dulunya itu memang ingin memberdayakan ibu-ibu supaya mereka berkarya, bisa bekerja menghasilkan penghasilan sendiri seperti itu, Iya, Pak. iya, iya. Awalnya seperti itu. Jadi itu yang penjahit Ya, itu ada artinya 9. pekerjaan ini nggak ada yang impor. Oh iya, enggak Nggak ada ada. pekerjaan luar negeri. Iya, enggak ada, Pak. Nggih. Lokal semua ya. Iya, lokal Baik. semua. Berapa orang, Bu? Semua. Semuanya itu total sekitar 15. 15. Jadi desainernya ada sendiri, Ya, termasuk dengan ini Mas Bari, nggih. Itu ada 3, kita desainer punya 3, terus yang bagian kain itu ada 2 proses pembuatan kain. Iya, penjahitnya 9, terus yang bagian motong 1. Jadi total Total 15. 15 semuanya. orang. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Saya mau ke Kang Subari. Pengembangan produk-produk Ecoprint ini melalui desainer seperti apa? Ya, sementara waktu kita gabungkan antara tradisi atau juga kita gabungkan dengan era yang sekarang anak-anak muda yang sekarang, maka dari itu suatu kekaryaan desain, suatu kekaryaan desain motif dan pewarnaan itu tergantung dari permintaan mereka-mereka atau kita mau berarti tergantung permintaan pasar. Permintaan pasar. Karena dalam suatu garapan itu tidak sama. Artinya tidak sama karena dalam suatu pengolahan setelah kita tata rangkaian daun atau bunga, kita tata menjadikan suatu kekaryaan yang sudah keinginan dari tim ini, maunya warna yang semacam ini, daun dan bunganya yang semacam ini, itu kadang-kadang juga berbeda. Perbedaannya itu satu dari bahan. Dari bahan terutama obat-obatnya yang harus kita pakai ini obat yang bagaimana. Pencelupan kain kepada obat itu akan ada berapa lama. Terus habis gitu setelah terjadi penggarapan antara kain tadi dengan daun-daun dan bunga itu juga akan memasaknya berapa lama. Ya, sebentar. Di sini menggunakan pewarna dari tumbuhan juga. Kalau pewarnanya dari tumbuhan Dari sudah. tumbuhan Iya. langsung karena ada ikonya tadi. Dari ikonya ya. tadi. Cuman di sana akan menjadikan bahan ini bagus atau tidak dari pengobatan tadi, atau lamanya kita akan mengkukus, memasak itu tadi kan dimasak, apakah dimasak bersama-sama atau tidak mungkin karena sementara waktu ini kita juga menguak permasalahan baru di dalam suatu Ecoprint. Kemarin kita tutup dengan atau kita kunci dengan suatu bahan. Ya. Nah, saya mau ke bahan kain. Tadi kalau jenis daun yang sama diaplikasikan itu akan menimbulkan sebuah warna yang berbeda. Nah, ketika kainnya berbeda, jenisnya itu apa juga akan berbeda. Akan berbeda. Jadi tekstur kain ini kan berbeda-beda ya. Oke. Dari hasil desain ini kan harus dipublikasi nih, dicontohkan, ditunjukkan, show. Gitu ya. Ada nggak promo-promo melalui teman-teman para model untuk live show? Sudah di Jakarta sudah, ke Australia juga sudah, bahkan keluar negeri. Iya, kemarin juga di Taman Belambangan dalam rangka Hari Expo
Iwapi sudah kemarin. Modelnya dari mana? Dari kita orang, dari orang-orang dari Banyuwangi. Luar biasa. Saya melanjutkan ke Bu Nuri. Iya. Ya. Ini soal hasil produksi dari perusahaan dari Adiwinoto Ecoprint ini. Ya. Ini pasarnya yang lebih banyak dari mana? Dalam negeri kah atau dari luar negeri kah? Sementara ini pasar luar negeri yang lebih banyak. Pasar luar negeri. Ya. Ya. Dan harganya juga lebih fantastis tentunya. Iya, seperti itu. Ibaratnya bisnis ya tentu menjanjikan. Iya, betul. Ya, kalau melihat perspektif ke luar negeri, ke mancanegara, tentu ada marketingnya. Ke luar negeri itu seperti apa marketingnya? Artinya begini, kalau secara offline orang bisa datang nih melihat ke sini ya, mungkin lokalan atau mungkin tamu juga yang dikirim datang ke sini, atau kita pasarkan secara online juga. Iya, ya. Kalau untuk online kita sudah mulai bikin terobosan-terobosan untuk online. Kalau untuk ke luar negeri, sementara karena owner itu memang bolak-balik dari luar negeri ke Indonesia, begitu ownernya pulang ke luar negeri dibawa sama Bu Is. Ini barang-barangnya, baju-bajunya. Nanti dia bikin fashion di sana, ikut fashion, acara fashion di sana seperti dengan itu. Model yang di sana. Iya, menyesuaikan lah. Iya, Bu Is mengenalkannya di sana seperti itu. Ada acara dari fashion. ajang-ajang itu, lalu barulah menarik minat dari teman-teman untuk dibuatkan di belanja produk-produk. Iya, betul. Luar biasa ini ya. Kalau perusahaan sih semuanya pinginnya untung ya Bu ya. Iya, betul. Tapi bagaimana ada nilai plus keuntungan perusahaan itu seperti apa penyalurannya? Artinya begini, perusahaan kan tidak hanya untung, ya sudah mempekerjakan pekerja-pekerja lokal ini sudah memberdayakan. Ini sudah keuntungan adanya perusahaan. Kemudian mungkin ya dibilang CSR lah ya. Jadi sisa keuntungan perusahaan ini disalurkan kemana? Kalau keuntungan perusahaan itu untuk kesejahteraan pegawai ya, terutama yaitu. Terus owner sendiri, Bu Is sendiri, dia sering mengadakan charity, Pak. Kita juga sering mengadakan Jumat Berkah seperti itu. Terus kita juga ada posyandu lansia. Kita juga istilahnya ngopeni lah. Ya betul, ngopeni lah para lansia ini supaya mereka juga sejahtera seperti itu. Itu setiap bulan itu ada itu dari Bu Is itu di sana. Terus untuk lingkungan sekitar juga kita anak yatim, nah kita juga biasa berbagi di sana. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Ya. Saya terima kasih ada di dalamnya Ecoprint atau di dalamnya Adiwinoto ini. Jadi kita akan ada sesuatu hal baru di sini. Artinya ada hal baru. Limbah-limbah tadi yang kita produk tadi itu tidak dibuang sembarang. Artinya akan pencemaran lingkungan ini tidak. Jadi limbah tadi itu kita akan olah kembali. Daun-daun tadi itu dari daun ini, daun ini, daun ini, dan ini. Maka dari itu akan dibikin suatu produk unggulan di Ecoprint atau di Adiwinoto ini jadi parfum. Wah, luar biasa ini. Bukan hanya itu ya, potongan kainnya juga bisa dimanfaatkan. Jadi potong-potongan kain, maaf karena bahannya mahal. Bahan Ecoprint mahal, paling tidak masuk ke kita jadi di sebelah jenengan itu. Itu kan potong-potongan. Nah, itu. Jadi potong-potongan menjadi semacam itu karena penyesuaian. Jadi ada motif baru. Baik, Bu Nuri, Kang Subari, terima kasih. Meskipun bincang kita ini terbatas oleh waktu, tapi bisa memahamkan saudara-saudara kita khususnya lokal di Kabupaten Banyuwangi, karena tidak banyak orang yang mau terjun langsung mengangkat budaya kita, terus kemudian juga mengolah tanaman yang ada di sekitar kita menjadi sebuah karya. Mudah-mudahan usaha dan upaya Bu Nuri termasuk Ibu Is selaku owner dan juga Kang Subari yang ikut mendalangi di sini, mendesain semua produk-produk dari perusahaan Adiwinoto Ecoprint ini dipermudah, dilancarkan, dan terus bisa mengembangkan produksinya tentunya untuk kemaslahatan warga sekitar, khususnya begitu. Terima kasih Bu Nuri, Kang Subari. Nah, demikian tadi sahabat-sahabat semuanya bincang-bincang saya bersama manajer dari Adiwinoto Ecoprint dan juga Kang Subari selaku desainer dari sini.
Mudah-mudahan kita dapat memetik hikmah dan dari wawancara ini ya, termasuk dapat memahami apa itu ekoprint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.